Shalom Jemaat Tuhan, selamat pagi. Selamat datang ke ibadah raya online di UMC Bahasa. Jemaat Tuhan, kita sangat bersyukur karena sekali lagi kita dapat bertemu melalui ibadah raya online ini. Mari kita sama-sama persiapkan hati untuk mengikuti ibadah raya pada hari ini, dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus Kristus, Bapa Surgawi, kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami ingin mengucap syukur Bapa untuk hari yang baru, untuk nafas yang baru, kesehatan yang Tuhan berikan kepada setiap pribadi kami, sehingga kami dapat menikmati hari yang Tuhan telah sediakan buat kami. Tuhan, pada saat ini kami ingin mempersiapkan hati kami untuk mengikuti ibadah kami. Kami serahkan tubuh, jiwa, roh, pikiran kami, agar kami sama-sama dapat bertenang di dalam hadirat mengikuti ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga habis. Tuhan, siapkan hati kami, kiranya hati kami menjadi seperti tanah yang subur, yang siap menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk setiap apapun Tuhan gadget yang ingin kami gunakan pada hari ini, sehingga tidak ada gangguan dan kami dapat mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Tuhan, bertakhtalah Bapa di atas ibadah raya kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku,
Haleluya, thank you Lord. Engkau adalah Allah yang penuh dengan kemurahan. Engkau adalah Allah yang menyediakan segala apa yang kami perlukan. Haleluya, thank you Lord. Oh haleluya, thank you Jesus. Oh. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau sangat baik. Oh, Kau sangat baik.
Haleluya. Engkaulah Bapa kami yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Haleluya. Setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, kau menjadi seperti-Mu. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu,
jadi. Hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ku mau jadi. Oh, ku mau jadi. Oh, sepertimu. Kami mau jadi seperti Tuhan. Kami mau jadi seperti Yesus. Oh, ubah hati kami, ubah hati kami Tuhan, menjadi seperti hati-Mu. Oh. Jemaat Tuhan, kita akan masuk ke dalam ruangan doa syafaat. Perkara doa pertama yang ingin kita doakan ialah kita mau berdoa untuk negara kita Malaysia, khususnya untuk kerajaan yang memerintah. Biar apapun situasi politik waktu ini di negara kita, kita mau tetap percaya bahwa Tuhan akan bertindak dan akan campur tangan. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami sanjung, Bapa yang kami kasihi. Sekali lagi Tuhan, kami datang kepadamu Bapa. Kami mau berdoa menyerahkan negara kami Malaysia ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Khususnya Tuhan untuk situasi politik di dalam negara kami yang kelihatannya Tuhan tidak menentu pada waktu ini. Namun Tuhan, dalam waktu seperti ini kami sebagai anak-anak-Mu mau menetapkan mata kami kepadamu, kami mau melihat kepadamu dan percaya bahwa Tuhan Engkau akan bertindak dalam situasi politik negara kami. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, siapapun Tuhan yang akan dipilih untuk memerintah, yang akan menjadi Perdana Menteri kami, yang akan menjadi menteri-menteri dalam kabinet Tuhan pada waktu mendatang ini, kami serahkan kepadamu. Kami percaya Tuhan, kami boleh menentukan, hati manusia boleh memikirkan jalannya, tetapi Tuhan Engkaulah Tuhan yang akan menentukan segala-galanya. Karena itu sekali lagi ya Tuhan, pada waktu ini kami ingin berdoa, kami ingin percaya menyerahkan situasi politik negara Malaysia ke dalam tangan-Mu, dan kami mau istihar berkat Tuhan, kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan yang akan terus memerintah di dalam negara kami. Jauhkan Tuhan daripada sebarang kekacauan politik, jauhkan Tuhan daripada sebarang gangguan Tuhan, apapun Tuhan keadaan yang tidak baik yang ingin dimanipulasikan oleh kuasa kejahatan ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus semuanya itu digagalkan, tetapi biarlah hanya kehendak dan rencana Tuhan yang akan terjadi. Urapi Tuhan setiap pemimpin negara kami yang sedang di dalam perbincangan pada waktu ini, urapi setiap hati ya Tuhan dalam setiap keputusan yang ingin mereka ambil ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami percaya masa depan politik Malaysia dalam tangan Tuhan, dan Tuhan hanya kehendak-Mu yang akan terjadi dan terlaksana. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, amin. Jemaat Tuhan, perkara doa kedua yang ingin kita doakan ialah kita mau berdoa untuk negara Afghanistan. Kita mendengar di dalam news dan dalam berita pada minggu ini terjadi beberapa perkara yang agak merisaukan untuk penduduk di sana, dan mari kita sama-sama mengangkat doa ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa Surgawi, kami ingin berdoa untuk negara Afghanistan pada waktu ini ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan Engkau melihat, dan kami percaya hati Tuhan ada di bangsa ini. Kami mau berdoa pada saat ini ya Tuhan, agar Tuhan membantu negara ini ya Tuhan, membantu pemimpin-pemimpin dalam negara ini ya Bapa.
supaya mereka dapat bertindak dan juga Tuhan mengawal Tuhan hal-hal yang terjadi dalam negara ini pada waktu ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan agar di dalam kekacauan seperti ini Bapa, perlindungan Tuhan ada di dalam penduduk awam di negara ini ya Tuhan, khususnya golongan yang tidak berdaya, golongan warga emas, golongan wanita dan juga kanak-kanak ya Tuhan, dilindungi dalam waktu ini Tuhan. Jauhkan ya Bapa dari sebarang bentuk keganasan, jauhkan dari sebarang bentuk eksploitasi ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan untuk negara ini, dan Tuhan kami juga mau berdoa ya Bapa, kiranya Tuhan Engkau terus bekerja, bertindak Tuhan di dalam hati setiap penguasa-penguasa sekarang yang berada di Afghanistan ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan terus juga melindungi hamba-hamba Tuhan seperti penginjil, para gembala, NGO, dan semuanya Tuhan yang sedang bekerja di Afghanistan pada waktu ini. Tuhan bekerja melindungi mereka, baik juga Tuhan dalam keperluan seharian mereka. Tuhan Engkau memerhatikan mereka ya Tuhan, dalam setiap keadaan yang mendesak, dalam setiap tekanan yang mereka hadapi. Tuhan kiranya Roh-Mu Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, Roh-Mu Tuhan menghiburkan mereka. Dan kami juga berdoa supaya dalam keadaan seperti ini Tuhan, hanya Engkau yang mampu menunjukkan kasih-Mu, hanya Engkau yang mampu menunjukkan kuasa-Mu. Tuhan bertindak ya Bapa di dalam hati umat-umat-Mu ya Tuhan yang ada di sana. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami berdoa, mohon campur tangan Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan dan damai Tuhan terus bekerja Tuhan dalam negara ini Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom semua, sekali lagi jemaat Tuhan, saya ingin mengalu-alukan Anda yang mengikuti ibadah raya online di UMC Bahasa pada hari ini. Jika ini merupakan kali pertama Anda menyertai kami, saya ingin menjemput Anda untuk meletakkan thumbs up di ruangan komen dan juga mengisi borang tetamu yang sedang tertera di ruangan chat pada waktu ini. Jemaat Tuhan, sekarang adalah waktu untuk memberi. Anda boleh melakukan transaksi secara online ke nomor bank yang sedang tertera di screen Anda pada waktu ini. Mari kita berdoa sebelum kita memberi. Tuhan, kami sekali lagi Tuhan mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena pada hari ini kami dapat menikmati semua kebaikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada waktu ini ya Bapa, kami ingin memberikan Tuhan keuangan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang memberi pada hari ini, dan kami juga Tuhan tidak lupa berdoa untuk semua kawan-kawan kami yang mungkin menghadapi masalah keuangan ataupun pekerjaan mereka ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan terus menguatkan mereka, Tuhan terus campur tangan dalam keadaan mereka, dan Tuhan memperhatikan setiap keperluan mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, selamat memberi. Sesungguhnya Allah mengasihi semua yang memberi dengan sukacita. Shalom semua. Saya adalah Reverend Edmund Smith dari Real Love Ministry, RLM, dan juga She Is My Brother, SIMB.
Saya adalah seorang bekas transjantina dan juga seorang bekas homoseksual. Saya akan mengupaskan tentang apa itu maksudnya LGBTQ yang dianjurkan oleh Christgen BM DUMC bertarikh seperti berikut. Jumpa anda di Zoom nanti. Bye. God bless you. Shalom Mama Tuhan, dan kita bersyukur hari ini karena kita dapat datang dan mengikuti ibadah secara online di dimanapun Anda berada pada hari ini. Dan saya mengalu-alukan kedatangan Anda semua untuk mengikuti ibadah kita. Hari ini saya ingin berkongsi dengan kita berkaitan dengan penyediaan Tuhan, ya, yang kita akan pelajari bersama di dalam Matius 6 ayat yang ke-25 sampai pada ayat yang ke-34. Matius 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34.
Di sini firman Tuhan berkata, oleh itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, tentang apa yang kamu makan dan minum, atau tentang tubuhmu, dan tentang apa yang akan kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Lihatlah burung di udara yang tidak menyemai atau menuai atau menyimpan hasil di jelapang. Namun Bapamu yang di surga memberinya makan. Bukankah itu lebih bernilai daripada burung? Siapakah dalam kalanganmu yang dapat melanjutkan usianya sedikit pun dengan menaruh khawatir? Jadi mengapakah kamu risau tentang pakaian? Lihatlah bunga bakung di padang yang tidak bekerja atau bertenun. Dengan demikian aku berkata kepadamu, Raja Salomo dengan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah bunga itu. Jika Allah menghiasi rumput di padang yang wujud pada hari ini dan esoknya dibakar di dapur, tidakkah Allah akan memberimu pakaian? Begitu tipis kepercayaanmu. Ya, jangan runsing tentang makanan, minuman, atau pakaianmu. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah mencari hal-hal ini, akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Utamakanlah kerajaan Allah serta perbenarannya, dan semuanya itu akan diberikan kepadamu. Oleh itu jangan khawatir tentang hari esok, karena hari esok akan khawatir tentang hal-halnya sendiri. Setiap hari sudah cukup dengan kesusahan sehari. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini karena Engkau, Tuhan, menolong kami untuk mempelajari firman-Mu. Oleh itu Bapa, singkapkan firman-Mu melalui hamba-Mu ini Tuhan, supaya kami mengerti dan memahami tentang apa yang harus kami utamakan di dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, berbicaralah. Kami siap untuk mendengar. Haleluya, dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat keadaan dan situasi yang terjadi di sekeliling kita, sewajarnya kita merasa risau, sewajarnya kita merasa bimbang dengan keadaan yang terjadi ya di sekeliling kita. Nah, kalau kita melihat juga ya banyak orang yang merasa takut akan masa depannya, takut akan sesuatu yang belum pasti terjadi, merasa cemas, merasa gelisah, dan ini selalu membuatkan seseorang itu hilang pengharapan dan arah tuju dalam kehidupannya. Dan biasanya kekhawatiran dan ketakutan yang tidak terkawal itu boleh menyebabkan kehancuran bagi hidup dan masa depannya. Ya, nah, melihat keadaan yang seperti ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah yang menjadi jawaban bagi situasi yang sedang berlaku dengan kehidupan yang kita sedang jalani hari ini? Bagaimana kita menanggapinya? Bagaimana kita melihatnya dengan cara pandang firman Tuhan? Ya, dan hari ini kita akan terus belajar. Ya, apakah yang penting dalam hidup ini menurut Alkitab? Walaupun kita dalam kondisi yang keadaan yang tidak menentu pada saat ini, ya banyak terjadi malapetaka dan sebagainya terjadi di sekeliling kita, sakit penyakit dan wabak yang semakin merebak. Tetapi di dalam hidup ini, ya sebagai anak-anak Tuhan, apa yang penting? Apa yang harus kita utamakan dalam kehidupan kita? Kita melihat di dalam ayat yang ke-25 berkata, oleh itu ya, aku berkata kepadamu, jangan khawatir tentang hidupmu, tentang apa yang kamu makan atau minum, atau tentang tubuhmu, dan tentang apa yang akan kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Kita perhatikan saudara yang dikasihi oleh Tuhan di dalam firman, di dalam ayat ini. Ya, Tuhan Yesus mengajar orang-orang pada ketika itu, sedang dia mengajar di atas bukit kepada ribuan orang yang datang untuk mendengar pengajarannya. Di sini Tuhan Yesus berkata, bukankah hidup lebih penting dan tubuh lebih penting? Ada dua perkara yang Tuhan Yesus sebutkan di sini, tentang kehidupan dan tentang tubuh. Mengapa Yesus merasa ataupun mengapa Yesus katakan bahwa ini lebih penting dari apapun yang lain? Ya, di dalam Kejadian 1 ayat 24 sampai pada ayat yang ke-27, berfirmanlah Allah, baiklah kita mencarikan manusia menurut gambaran dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarannya. Menurut gambaran Allah, Dia mencipta mereka lelaki dan perempuan.
Dan di ayat 1 Korintus 6 ayat 19 firman Tuhan berkata, kamu tentu tahu bahwa tubuhmu itu tempat kediaman Roh Kudus yang telah dikurniakan Allah kepadamu. Tubuhmu bukanlah milikmu tetapi milik Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melihat keperluan-keperluan yang lain, Tuhan Yesus katakan yang lebih penting adalah tentang hidup kita. Mengapa Tuhan Yesus katakan hidup kita lebih penting? Ya, karena kita ini adalah ciptaannya yang diciptakan segambar dan serupa dengannya. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa kehidupan kita sebagai anak-anaknya, sebagai manusia yang diciptakannya, kita sangat penting di mata Tuhan. Kita sangat penting di mata Tuhan dan seterusnya tadi. Ya, di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 ini berkata bahwa tubuh kita ini adalah tempat kediaman Roh Kudus. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka hidup kita ini bukan lagi kepunyaan kita. Kita tidak berhak lagi untuk melakukan apapun ya yang menyakiti tubuh kita ataupun melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, karena pemilik tubuh kita ini, pemilik hidup kita ini adalah Allah itu sendiri. Ya, bukan lagi kita. Maka kita harus menghargai hidup kita. Kita harus menghargai tubuh kita. Karena di mata Tuhan, nilai hidup kita itu sangat-sangat tinggi. Maka mari sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita risau tentang hal-hal yang lain. Tetapi risaulah tentang hidupmu jika engkau belum mengenal Tuhan. Ya, yang seterusnya. Di dalam ayat yang ke-27, lihatlah burung di udara yang tidak menyemai atau menuai atau menyimpan hasil di jelapang. Namun Bapakmu yang di syurga memberinya makan. Bukankah kamu lebih bernilai daripada burung? Siapakah dalam kalanganmu yang dapat melanjutkan usianya sedikit pun dengan menaruh khawatir? Ya, di dalam bahagian firman Tuhan ini dikatakan bahwa burung itu sebenarnya nilainya sangat rendah, ya, berbanding dengan apapun, ya. Tetapi di pandangan Allah, walaupun nilai burung itu sangat-sangat rendah, ya, tetapi Allah memperhatikan burung itu. Kita melihat di dalam Matius 10 ayat 29 hingga 31 berkata, bukankah 2 ekor burung pipit dibeli dengan harga 1 shilling, namun tidak seekor pun jatuh ke tanah tanpa izin Bapakmu. Setiap helai rambut di kepalamu telah dihitung, oleh itu usahlah takut, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ya, ini adalah ayat yang ke-29 berkata bahwa burung pipit itu dijual dengan harga yang sangat-sangat murah. Ya, dengan harga yang sangat murah, tetapi Allah tidak mengizinkan burung yang semurah itu mati, ya, ataupun jatuh ke tanah tanpa seizin Allah Bapa. Ya, bahkan dia berkata bahwa sehelai rambut kita yang gugur setiap hari itu pun dihitung oleh Allah. Ya, kalau hal yang sangat-sangat simpel ataupun sangat-sangat tidak begitu penting bagi kita itu diperhatikan atau dihitung Allah, apalagi tentang hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau bimbang tentang hidupmu, tentang masa depanmu dan sebagainya, ingatlah bahwa hal yang kecil, hal yang sepele, hal yang sangat-sangat tidak diperhatikan oleh kita pun diperhitungkan oleh Allah ataupun diperhatikan oleh Allah. Maka firman Tuhan berkata, usahlah takut. Ya, jangan kita membiarkan hati kita dirundung ketakutan. Jangan kita biarkan pikiran kita dikuasai oleh sebarang keadaan dan isu dunia ini menyebabkan kita takut. Ya, karena itu hanya membuatkan nilai iman kita semakin menipis. Nah, seterusnya kita akan melihat di bagian ini. Jadi mengapakah kamu risau tentang pakaian? Lihatlah bunga bakung di padang yang tidak bekerja atau bertenun. Namun demikian aku berkata kepadamu, Raja Salomo dengan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah bunga itu. Jika Allah menghiasi rumput di padang yang wujud hari ini dan esoknya terbakar di dapur, tidakkah Allah akan memberimu pakaian? Begitu tipis kepercayaanmu. Nah, Tuhan melihat bahwa
Orang-orang yang sangat risau tentang apa yang harus dia pakai, apa yang harus dia makan, ya, tentang hal-hal yang tidak begitu penting menurut Allah, ya. Kalau kita melihat, ya, bagaimana sebenarnya Tuhan menggambarkan itu seperti kemewahan warna-warni yang ada di ladang, ya. Kemewahan warna-warni bunga di ladang itu adalah gambaran kemewahan pakaian Raja Salomo yang akhirnya itu hanya sementara, ya. Semua ini hanya sementara. Walaupun keindahannya sangat mewah ataupun sangat indah, sangat baik, tetapi itu hanya sementara. Ya, dan suatu hari nanti itu tidak akan lagi berguna. Itu sebabnya Allah berkata, jangan risau tentang apa yang kau pakai, tentang apa yang akan terjadi di dalam hidupmu, karena Tuhan, ya, Tuhan memperhatikan. Ya, di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kerunsinganmu kepada Allah karena Dia mengambil berat tentangmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin engkau tidak begitu mengambil berat tentang dirimu, ya, tentang apa yang terjadi pada hidupmu dan masa depanmu. Tetapi ingat, firman Tuhan berkata, Dia Allah yang mengambil berat tentang engkau. Dia Allah yang memperdulikan engkau. Dia Allah yang memperhatikan setiap detik hidupmu, setiap udara yang kau hidup, dan setiap apapun yang terjadi dalam hidupmu. Tuhan memperhatikan, Tuhan memperdulikan. Oleh itu jangan risau, karena Dia menjaga kita. Dia memperhatikan engkau, Dia mengambil berat tentang setiap segi kehidupanmu. Firman Tuhan berkata, serahkan. Karena engkau tidak dapat melakukan apa-apa-apapun walaupun engkau risau. Ya. Firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 6 berkata, jangan bimbang apapun. Apapun jangan bimbang. Dalam segala hal dengan berdoa dan memohon, dengan mengucapkan kesyukuran, beritahulah hasratmu kepada Allah. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang timbul di dalam hatimu yang menyebabkan pikiran-pikiran yang mengganggu engkau, ya, firman Tuhan berkata, bawa itu dalam doa. Bawa itu di dalam doa dan permohonan dengan penuh pengucapan syukur. Kenapa bersyukur? Karena kita tahu bahwa Allah mengambil berat tentang hidupmu dan Allah memperdulikan engkau. Jangan biarkan imanmu menjadi tipis oleh karena pikiran-pikiran yang dikuasai oleh cara pikir dunia. Jangan biarkan pikiran kita dikuasai oleh cara pikir dunia. Karena kita ini adalah makhluk ilahi. Kita ini adalah orang-orang yang terpanggil, ya, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang ditetapkan untuk diberkati. Itulah hidup kita sebagai anak Tuhan. Dan yang seterusnya kita melihat di ayat yang ke-32 berkata, jangan runsing tentang makanan, minuman, atau pakaianmu. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah mencari hal-hal ini, tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Ya, tidak ada perkara yang kita dapat sembunyikan dari Allah Bapa kita. Dia Bapa yang penuh dengan kasih. Namanya Bapa yang setia. Dia tidak pernah membiarkan anaknya dan menelantarkan kita. Ya, kalau kita melihat, jangan kita punya pikiran atau cara hidup bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Jangan kita memiliki gaya hidup orang yang tidak mengenal Allah kita. Dia adalah Allah yang sempurna. Kalau kita melihat di dalam Efesus 4 ayat 17 hingga ayat yang ke-18 berkata, oleh itu aku berkata demikian dan bersaksi demi Tuhan, jangan lagi kamu hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah, menurut pemikiran yang sia-sia. Akibatnya daya pemikiran mereka dimalapkan dan diri mereka tersisih dari kehidupan Allah, karena kejahilan mereka, karena kedegilan hati mereka. Wow, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah warning. Ya, kalau kita
menjalani hidup kita seperti bangsa yang tidak mengenal Tuhan, firman Tuhan dengan sangat jelas berkata akibatnya kita tersisih. Artinya kita dijauhkan ataupun disingkirkan dari hadirat Tuhan. Ya, maukah kita untuk mengalami keadaan yang seperti itu? Mari kita miliki mindset surga. Mari kita memiliki pikiran surgawi, supaya kita tahu siapa Allah yang kita sembah dan sungguh-sungguh memiliki pikiran yang benar. Jangan sampai kita menginginkan hal yang sementara dan menyebabkan kita hidup di dalam kedegilan kita, mengejar hal-hal yang tidak penting, mengejar perkara-perkara yang tidak sepatutnya menjadi keutamaan kita. Di dalam Mazmur 34 ayat 15 firman Tuhan berkata, "Karena mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya mendengar rayuan mereka." Wow, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa istimewanya kita sebagai anak Tuhan. Kita ini rayuan kita, tangisan kita, seruan kita didengar oleh Bapa kita yang mengasihi kita. Karena dimanapun kita dan di apapun yang kita lakukan, mata Tuhan senantiasa tertuju kepada kita. Apakah hari ini kita hidup di dalam kebenaran? Ataupun kita sudah tersisih jauh dari hadirat Tuhan oleh karena kedegilan kita dan oleh karena keutamaan yang salah. Saudara, mari kita arahkan pikiran kita. Mari kita arahkan hati kita. Mari kita arahkan hidup kita kepada hal yang utama. Di dalam ayat yang 33 dan 34, utamakanlah kerajaan Allah serta perbenarannya, dan semuanya itu akan diberikan kepadamu. Oleh itu jangan khawatir tentang hari esok, karena hari esok akan khawatir tentang hal-halnya sendiri. Setiap hari sudah cukup dengan kesusahan sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kunci untuk mendapatkan penyediaan yang sempurna di dalam kehidupan kita setiap hari, dan masa depan kita adalah mengutamakan kerajaan Allah dan perbenarannya. Di dalam Ulangan 28 ayat yang pertama berkata, "Jika secara ikhlas engkau bersungguh-sungguh mematuhi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan meninggikan engkau mengatasi segala bangsa di bumi." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah janji Tuhan. Percayakah kita dengan janji ini? Banyak janji-janji yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa pilihan umat Israel, bahkan yang tertulis dalam Alkitab, bahkan itu juga diberikannya kepada kita pada hari ini. Tetapi kedegilan hati manusia seringkali membuatkan manusia dipenuhi dengan kerisauan dan mengutamakan ataupun terfokus kepada hal yang tidak utama. Tapi hari ini kita belajar bahwa keutamaan kita sebagai orang benar adalah sungguh-sungguh mematuhi Tuhan Allah kita dan melakukan setiap perintahnya. Maka firman Tuhan berkata, Dia Allah yang hidup akan meninggikan kita mengatasi segala bangsa. Artinya kita diberkati oleh Tuhan, kita dicukupkan oleh Tuhan, kita diberikan apa yang kita perlukan kalau kita menjadikan Tuhan sebagai keutamaan dalam hidup kita. Jangan salah fokus. Jangan salah fokus, apalagi hari ini dalam kita menjalani masa-masa yang sukar. Jangan salah fokus. Utamakan Tuhan dalam hidupmu. Utamakan kerajaannya dalam hidupmu, maka engkau akan ditinggikan. Engkau akan diberkati dengan berlimpah-limpah. Di dalam Amsal 16 ayat yang ke-20 berkata, "Sesiapa yang mengendahkan firman akan mendapat kebajikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan." Wow. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebajikan itu adalah
berbicara tentang apa? Tentang kemurahan Tuhan, tentang penyediaan Tuhan. Orang-orang yang dimiliki ataupun yang menjadi milik Allah akan mendapat kebajikan, akan mendapat kebaikan, akan mendapat kasih karunia, akan diberkati dengan limpahnya oleh Tuhan. Jadi dalam Mazmur 34 ayat yang 9 berkata, takutilah Tuhan, wahai umatnya yang saleh. Mereka yang takut kepadanya tidak kekurangan apa-apa. Pegang ini dalam kehidupanmu. Kalau engkau tidak ingin hidupmu mengalami kekurangan, takutilah Tuhan. Hormatilah Dia. Jadikanlah Dia sebagai Allah yang utama dalam hidupmu. Maka engkau tidak akan pernah berkekurangan dalam hidupmu. Kesimpulannya di sini, mari kita belajar untuk mengutamakan apa yang penting. Ya, supaya kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran dunia ini. Mari kita simpan firman Tuhan itu di dalam batin dan roh kita. Simpan itu di loh hati kita, supaya kita benar-benar menjalani kehidupan kita dengan sempurna di hadapan Tuhan. Arahkan fokus kita dengan yang benar. Arahkan fokus kita kepada apa yang Tuhan janjikan. Dan saya ingin membawa kita dengan firman yang terdapat di dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai ayat yang ke-27 sebagai penutup. Dan di sini firman Tuhan berkata, langkah seorang yang baik diperintahkan oleh Tuhan, dan Dia meredai jalan yang dilaluinya. Kalaupun orang itu tergelincir, dia tidak akan rebah, karena Tuhan menyokongnya dengan tangannya. Dari usia muda hingga tua, sekarang tidak pernah kulihat orang benar diabaikan Tuhan, atau anak cucunya mengemis untuk makan. Mereka senantiasa pengasihan dan membantu, dan anak cucu mereka diberkati. Tinggalkanlah kejahatan dan lakukanlah kebaikan, lalu hiduplah selama-lamanya. Saya ingin mengakhiri ini dengan sebuah kesaksian. Ya, pada 5 atau 6 tahun yang lepas, ya, sebelum kami datang di UMC, saya dan keluarga balik di kampung, dan suami saya kami mengambil sabbatical leave, dan pada waktu itu suami saya tidak mendapat gaji, ya, dan kami menjalani hidup yang sangat-sangat sederhana di kampung bersama dengan keluarga. Dan saya melihat yang selama 1 tahun lebih bersama 5 orang anak tanpa gaji. Ya, kami mulai berkebun dan sebagainya. Kami menikmati ya kehidupan bersama dengan keluarga. Tetapi saya melihat penyediaan Tuhan yang sempurna. Tidak pernah kami melarat karena suami tidak bergaji, dan kami diberkati dengan berkat yang tidak berkeputusan dalam keluarga kami. Saya melihat itu dengan mata dan mengalami itu sendiri. Dan sejak itu saya sangat percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita dalam keadaan melarat. Firman Tuhan di dalam Mazmur tadi sangat-sangat memberikan kita pengertian bahwa Dia katakan, dari usia muda hingga tua tidak pernah kulihat orang benar diabaikan oleh Tuhan. Saya percaya. Hari ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah engkau percaya bahwa Tuhan akan juga melakukan yang sama untuk hari esok dan hari yang seterusnya? Letakkan imanmu, utamakan apa yang penting di dalam hidupmu, sehingga engkau akan melihat dan menyaksikan tangan Tuhan yang perkasa akan ada di hidupmu dan memberkati engkau serta mencukupkan engkau dalam segala sesuatu. Haleluya. Haleluya. Dan mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kalau ada di kalangan kita yang belum mengenal Tuhan dan hari ini ingin menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, boleh letakkan emoji angkat tangan, dan kita akan dilayani oleh beberapa hamba-hamba Tuhan nanti, ya. Dan mari saya ingin membawa kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan, ya, baik yang mau terima Tuhan ataupun
ya yang ingin menyerahkan, ingin memperbaharui perjanjian imannya kepada Tuhan. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya Tuhan, kami bersyukur hari ini karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sempurna, yang menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Walau kami tidak melihatnya secara mata kasar, tetapi dengan iman kami mengharapkan dan mempercayai, meyakini bahwa Tuhan kami adalah Allah yang sempurna, yang tahu apa yang terbaik, yang mengambil berat tentang hidup kami. Oleh itu Tuhan, diberkatilah setiap orang yang percaya. Tuhan, kami juga berdoa supaya Engkau, Tuhan, Allah yang memperbaharui perjanjian-Mu dengan anak-anak-Mu. Bagi mereka yang baru pertama percaya dengan Tuhan dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa mereka masuk dalam keluarga Allah, sehingga mereka hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi kita ingin mengangkat tangan dan saya ingin mendoakan doa berkat. Dan Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya, mari kita sama-sama katakan, amin. Haleluya, haleluya. Diberkatilah orang yang menjadi pelaku dan mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Oh, ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di
raja selamanya, Engkau yang berkuasa.